Babat Panambangan 5. Bertemu di pembuangan. Alkisah, kala itu Adipati Jayaningrat di Pekalongan mempunyai saudara laki-laki yang mengabdi di keraton yang sangat dikasihi oleh sang raja. Maka Adipati Jayaningrat meminta kepada Tumenggung Tirtawiguna supaya saudara laki-lakinya itu dimintakan pangkat bupati. Tumenggung Tirtawiguna menyanggupi, terlaksana melaporkan kepada sang raja tentang kebaikan dan jasa-jasanya yang banyak. Sang raja memberi izin, kemudian memerintahkan memberi lungguh bersama saudaranya agar dikenapkan 1000 karya. Kepadanya diberikan nama Tumenggung Suradiningrat dan diwajibkan menghadap di hari Senin Kamis, hari yang ditentukan bagi pejabat untuk menghadap raja. Waktu itu dalam menetapkan jabatan bupati tadi, sang raja tidak mengikuti aturan negara, yakni tidak melalui usulan patih. Karena itu Patih Danureja sangat marah. Hampir saja bupati yang baru diwisuda ditusuk senjata di depan bisowanan. Namun kemudian mengingat bahwa yang menjadi raja masih muda sehingga tidak jadi. Walau begitu dia masih marah-marah dan memaksakan aturan negara yang sudah baku. Kedudukan Tumenggung Suradiningrat dicopot. Sang raja ketika mendengar Tumenggung Suradiningrat dicopot karena perintah Danureja, seketika memuncak amarahnya. Rasa sayang terhadap Danureja hilang sama sekali. Kemudian segera memanggil lurah Carik Tumenggung Tirtawiguna dan Ki Wirajaya. Setelah keduanya menghadap diberi perintah, "Hei Tirtawiguna, buatkan surat kalau aku sudah tidak menghendaki Adipati Danureja lagi. Aku titip kepada Kumpeni supaya segera disingkirkan dari negara Kartasura agar dibuang di tanah seberang." Saat itu juga surat segera dibuat sesuai perintah raja. Setelah dicap tanda tangan, segera dibawa keluar dari keraton. Kanjeng Ratu Ageng mendengar berita kalau sang raja sangat marah kepada Patih Danureja. Maka segera menemui sang putra, kemudian membujuk-bujuk, "Duh anakku, engkau marah kepada wakmu Danureja, janganlah diperpanjang. Ingatlah kebaikannya dan jasa-jasanya kepada ayahmu. Danureja itu juga yang memuluskan jalanmu naik tahta." Sang raja menjawab dengan kasar, "Betul ibu, kalau Danureja memang sudah ditakdirkan sebagai patih, silahkan mencari raja selain diriku saja." Kanjeng Ratu merasa sedih dalam hatinya, lalu keluar dengan menahan tangis. Keesokan harinya, Tumenggung Tirtawiguna membawa surat sang raja ke loji, diserahkan kepada Tuan Komandan dan dibaca seperlunya. Tidak diceritakan sampainya surat ke Batavia. Surat sudah diterima dan Tuan Gubernur kemudian berunding dengan para penasehat Kumpeni. Hasilnya mereka hendak melaksanakan apa yang menjadi kehendak raja. Maka kemudian menugaskan kepada Deler Tuan Kunyit ke Semarang untuk menangkap Adipati Danureja. Ketika berada di Semarang dengan diberi pesan-pesan sesuai tugasnya. Ganti cerita, waktu itu para patih di Kartasura setiap ganti tahun tentu ke Semarang untuk menerima pembayaran sewa tanah dari Kumpeni. Maka setelah bulan Suro, Adipati Danureja juga ke Semarang seperti biasanya. Di sana kemudian ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Semua yang melihat keheranan. Semua isi negeri Semarang membicarakan apa yang menjadi kesalahan Danureja.
karena yang mereka tahu patih tua ini dalam mengemban negeri sejak muda sampai tua belum pernah cacat. Baru sekarang seorang raja muda tega menghukum patih yang sudah tua. Ada seorang yang menjawab kalau itu merupakan balasan baginya karena memfitnah Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang juga dihukum tanpa kesalahan yang setimpal. Karena Tuhan itu maha adil, siang malam selalu mengabulkan doa hamba-hambanya. Akhirnya setelah sang raja diberitahu bahwa Danureja telah ditangkap, kemudian memerintahkan untuk menjarah semua barang miliknya, para wanitanya kemudian diboyong ke keraton. Lain hari, Tuan Deler Kunyit datang ke Kartasura, lalu diterima sang raja dengan senang hati, karena dia telah melaksanakan perintah sang raja, menyingkirkan halangan negara. Maka Tuan Deler selalu dijamu dengan makan-makan. Bersamaan dengan hari menghadap sang raja keluar di pagelaran, Tuan Deler, Tuan Kumendur, serta Tuan Kapten Komandan juga menghadap, serta para bupati, punggawa, dan bawahannya semua ada. Di sana Tuan Deler lalu menetapkan atas kehendak raja, Tumenggung Natamijaya diwisuda menjadi patih dengan nama Adipati Natakusuma. Setelah semua menyaksikan, sang raja kembali ke Kedaton. Di lain hari, Tuan Deler diizinkan kembali lewat Semarang sambil membawa patih Danureja ke Batavia. Di sana setelah menyiapkan perjalanan, segera berangkat dengan kapal menuju tempat pembuangan. Berganti cerita, Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ditahan di Batavia sampai 3 tahun. Berangkatnya ke tempat pembuangan di Tanah Kap atau Kapton baru sebulan sebelum keberangkatan patih Danureja. Belum sampai di tujuan karena tidak mendapat angin yang baik, selalu terkatung-katung di lautan. Mendadak tersusul oleh kapal yang membawa patih Danureja. Di tengah laut, kapal yang membawa Danureja mendapat kecelakaan, diterjang badai sampai tiang layarnya patah. Arahnya tidak karuan sehingga atas kehendak Allah sampai di dekat kapal yang ditumpangi Pangeran Mangkunegara. Kapal patih Danureja pecah, semua isi kapal tumpah. Orang-orang berteriak, berenang tak karuan mencari pegangan. Pangeran Mangkunegara yang berada di kapal satunya ketika mendengar jerit minta tolong segera keluar bersama kapten. Dengan upaya seadanya kemudian mereka menolong yang tercebur ke laut. Pangeran Adipati Arya Mangkunegara dapat meraih tangan seorang lelaki tua, kemudian ditarik ke atas. Lelaki tua itu sudah tak bisa berjalan karena kepayahan. Setelah diperhatikan, ternyata lelaki itu adalah patih Danureja. Betapa kagetnya Pangeran Adipati Arya Mangkunegara, tidak mengira akan bertemu dengan patih. Dengan tergopoh-gopoh segera merawat seadanya. Setelah siuman dan dapat melihat dengan jelas, ternyata yang menolong adalah Pangeran Arya Mangkunegara. Patih lalu memeluk kaki sang pangeran dengan menangis sampai tersedu-sedu. Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kemudian bertanya, "Bagaimana Wak Patih sampai menyusul nasibku di sini dengan sengsara?" Jawaban Adipati Danureja, "Duh nak, sudah bagaimana aku setia menjaga negara dan tahta adik Ananda, akhirnya menemui nasib seperti ini. Saya merasa mendapat hukuman dari Tuhan. Ternyata Anda yang menolong saya merasa sangat malu. Tidak kurang semua kesalahanku, semoga Tuhan memaafkan lahir dan batin."
Pangeran Adipati Arya Mangkunegara berkata, "Sudahlah, Wak, jangan terlalu kau pikirkan, nanti malah menambah penderitaan. Pasrahlah terhadap kehendak Tuhan. Manusia hanya sekedar menjalani." Patih Danureja lalu dibawa ke dalam untuk berganti pakaian. Kemudian diajak makan bersama ala kadarnya di kapal. Setelah itu kapal mendapat angin kembali dan meneruskan perjalanan. Adipati Danureja di sepanjang perjalanan selalu menceritakan keadaan di Kartasura sepeninggal Kanjeng Pangeran dari awal sampai akhir, termasuk penglihatan dari kisah Wanawasa. Maka Pangeran Adipati Arya Mangkunegara sangat heran, akhirnya hanya bisa bersyukur dengan rasa haru di hati. Singkat cerita, setelah kapal sampai di tujuan, Patih Danureja ditempatkan di tempatnya sendiri. Pangeran Arya Mangkunegara ditempatkan di negeri Kap, yaitu tanah di ujung Afrika bagian selatan sampai hingga meninggalnya nanti. Namun jenazahnya dikirimkan ke tanah Jawa dan dimakamkan di Imogiri. Hanya para anak-anak setelah kembali dari pembuangan, lalu tinggal di Batavia. Adapun putra Pangeran Adipati Arya Mangkunegara semua ada 16. Ada yang lahir di Kartasura, ada yang lahir ketika ditahan di Batavia, ada yang dilahirkan setelah di negeri Kap. Kesemua putra-putri itu sesuai urutan usia adalah sebagai berikut. 1. Raden Maskali dari istri Putri Madura, dewasa namanya Pangeran Tirtakusuma di Pancuran, Batavia. 2. Raden Mas Umar dari istri Putri Kablitaran, meninggal muda. 3. Raden Mas Said dari istri Putri Kablitaran, dewasa bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I di Surakarta, alias Kanjeng Gusti ingkang saking Lelono, terkenal juga dengan nama Sambernyawa. 4. Raden Masakadi dari istri Selir, meninggal muda. 5. Putri dari Selir meninggal belum bernama. 6. Raden Mas Ambia dari istri Selir, dewasa bernama Pangeran Pamot. 7. Raden Mas Sabar dari istri Selir, dewasa bernama Pangeran Arya Mangkudiningrat. 8. Raden Ayu Tirtawiguna dari istri Selir, menikah dengan Tirtawiguna lalu menikah lagi dengan Puspakusuma. 9. Anak lelaki dari Selir meninggal bayi. 10. Raden Ayu Tirtayuda Dinglorok Tanah Pacitan dari istri Selir. 11. Pangeran Kap dari istri Selir. 12. Raden Ayu Mangkuyuda dari istri Selir. 13. Raden Mas Arya Toyakusuma dari istri Selir. 14. Raden Mas Arya Warih Kusuma dari istri Selir. 15. Raden Mas Arya Ranukusuma dari istri Selir. 16. Raden Ayu Mangunyuda di Banyumas dari istri Selir. Rahayu Sagung Dumadi, nuwun nuwun nuwun.